Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernadette Burusimbulon, ahli media kesehatan lingkungan, peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2021, angkatan 6, kelompok 4, dengan widya suara Ibu Nurmayana Siregar, SE MSI. Pada saat ini, kita akan membahas mind mapping tentang etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama, saya akan memaparkan mind mapping tentang etika publik. Ada 5 poin yang akan dibahas, yaitu mengenai 1. Definisi, 2. Nilai dasar etika, 3. Kode etik, 4. Lingkup etika publik, 5. Bentuk kode etik dan implementasinya. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya dilakukan pada hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertentu. Ada 12 kode etik dan perilaku asli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang aparatur sipil negara. Terdapat 15 nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang aparatur sipil negara. Ada 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbangan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, jembatan antara norma-norma dan tindakan aktual. Terdapat 3 dimensi etika publik. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan, integritas publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik kepemimpinan, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting yang mencakup 3 aspek, yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari jabatan adalah amanah yang dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat itu sendiri. Untuk itu, setiap pegawai dan pejabat menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada yang menyimpang, itu artinya tidak tahu cara bertindak menuju ke arah kebaikan. Untuk itu, perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS dan diberikan sentuhan nurani terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Berikutnya, saya akan memaparkan mind mapping tentang komitmen mutu. Pada mind mapping ini, kita akan mempelajari 2 modul. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Pada modul efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah,
dibagi menjadi 3 kegiatan belajar. Pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Di sini kita akan bahas tentang konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, dan konsep dasar dan pengertian mutu. Kegiatan belajar kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Di sini kita akan bahas tentang manajemen mutu, beberapa teknik metode perbaikan mutu, nilai-nilai dasar orientasi mutu, implementasi mutu dalam layanan publik. Dalam kegiatan belajar 3, yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan kita bahas tentang pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan produktivitas aparatur. Pada modul aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu dibagi menjadi 3 kegiatan belajar. Yang pertama, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini kita akan bahas tentang 7 aspek penting pelayanan mutu. Yang kedua, komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Kegiatan belajar 2, berpikir kreatif. Di sini kita akan bahas tentang kreativitas dalam pelayanan dan teknik berpikir kreatif. Kegiatan belajar 3, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Di sini kita akan bahas tentang best practice inovasi dalam pelayanan, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, dan aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Demikian pemaparan mind mapping saya, sekian dan terima kasih.